مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم بلغ مقاصدنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مصطفى بلغ مقاصدنا يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, khususnya Ibu Hajar Rohani beserta keluarga, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah malam Sabtu ini sebagaimana biasa setelah sholat Isya kita lanjutkan dengan menghadiri pengajian di Majlis Ta'lim Birjannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak yaitu halaman 115. Ini menyangkut tentang dosa-dosa perut. Ya, dosa perut mulai dari makan riba, terus ya pungutan liar, merampas, mencuri, minum minuman keras ya. Nah ini semua termasuk dosa perut ini. Nah kemudian sekarang nih yang baru ini, yang baru kalau nggak salah, wa aklu malil yatim ya. Memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum balik ketika ditinggal oleh orang tua laki, ketika ditinggal oleh bapaknya, tinggal mati maksudnya. Itulah anak yatim. Yang saya perhatiin di masyarakat, anak yatim ya ada kelompok miskin, ada kelompok ya lumayan lah. Nah ini yang kelompok lumayan ya mungkin ada hartanya. Nah ini nggak boleh kita sembarangan ya, mengambil hartanya atau menipu dengan cara licik gitu. Ya apalagi yang anak yatim miskin punya harta, ya dipelihara juga.
nggak boleh kita ambil begitu saja atau kita tololin misalnya. Nah, itu nggak bolehlah memakan harta anak yatim. Nah ini diancam di dalam Al-Quran ya. Jadi di antara dosa perut yaitu memakan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya innal ladzina ya'kulun, sungguhnya orang yang makan, nggak mesti makan doang dong ya. Itu cuman makan itu diungkapkan lantaran biasanya orang nyari duit, ngambil duit, mencuri, merampok ya buat makan tuh nomor wahid udah ya. Walaupun buat beli motor, buat beli ini, beli baju ya tetap aja haram. Cuman biasanya tuh orang nyari duit untuk makan. Nah disinilah disebut makan yang paling menonjol, istilah kerennya dominan ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim secara zalim. Emang ada makan harta anak yatim enggak zalim? Ada juga. Misalnya dia disuruh ngurusin harta anak yatim. Ada sawahnya, ada hewannya, hewan ternaknya, ada kontrakannya. Maka ada seseorang yang ditunjuk untuk mengurus. Memang tuh kalau dia orang kaya sih mendingan jangan makan, jangan minta diupahin. Tapi kalau yang ngurus orang miskin, dia berhak menerima upah. Nah, dimakan dari harta anak yatim, enggak apa-apa itu. Itu enggak zolim namanya. Itu dia mendapat upah ya, lantaran mengurus harta anak yatim. Jadi ini yang enggak boleh memakan harta anak yatim secara zolim. Artinya enggak dibenarkan oleh agama. Nah, yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hanya saja yang mereka makan bukan nasi itu yang dibeli dari uang hasil haram, tapi yang dimakan apa itu katanya? Fi butunihim, di dalam perut mereka naron, api katanya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Nama neraka itu sa'ira. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala yang memakan harta anak yatim. Jadi nggak bolehlah, justru dikembangkan, dipelihara ya. Biar bisa banyak, ntar kalau udah gede serahin kepada dia. Jangan nih anak yatim dewasa hartanya habis. Ya, dihabisin namanya abangnya kali atau menyanya. Ah ini bahaya ini. Walaupun haram. Ya. Kecuali mungkin dijual, misalnya ada harta anak yatim lebar. Nah ini tanah-tanah kosong, kalau diminin aja ya alang-alang paling yang tumbuh, dijual lah sebagian buat modal. Nah, nggak apa-apa itu sih wajar lah untuk mengembangkan hartanya. Biar nih anak yatim ketika ya dewasa ya, ketika dia memasuki umur umur dewasa, hartanya bukan makin kurang ya makin banyak begitu. Ya, itu kan bagus kalau begitu ya. Maka di sini diancam lah begitu ya. Nah, termasuk nggak boleh makan harta anak yatim, yaitu apa itu yang selanjutnya? Awil auqab, makan harta wakaf. Wah, serem juga ini. Makan harta wakaf ya dengan cara nggak benar. Kalau emang orang yang berwakaf mengatakan nanti yang ngurusin wakaf boleh makan sekian persen misalnya dari hasilnya, nah itu sih nggak apa-apa, ya. Itu nggak apa-apa itu. Tapi dia makan sembarangan, ya itu hukumnya haram. Ya, tanah wakaf. Zaman-zaman dulu ada tanah wakaf itu wakaf produktif, ya wakaf produktif. Maksudnya wakaf tersebut menghasilkan, ya, misalnya ada sawah begitu diwakafin, dari sawah itu menghasilkan padi. Ya. Nah ntar tergantung yang wakaf, kata yang wakaf hasilnya disedekahkan kepada orang miskin doang dah yang berhak terima, orang lain nggak boleh, harus diikutin kemauan orang yang berwakaf.
biar orang semangat berwakaf, karena kemauannya diturutin, kecuali kemauan yang haram kali ya. Jadi kemauannya tuh diturutin orang yang berwakaf. Nah, yang menerima wakaf tersebut hendaknya betul-betul mengikuti aturan dari yang berwakaf ya. Sehingga dia enggak menyelewengkan harta wakaf. Itu hukumnya haram ya. Jadi termasuk makan yang haram, pertama tadi malil yatim, makan harta anak yatim. Yang kedua di sini diterangkan awil auqaf, makan harta wakaf ya. Ala khilafi, memakan harta wakaf yaitu atas berbeda masyaratul wakif, apa yang disyaratkan oleh orang yang berwakaf. Dimakan harta wakaf tapi bertentangan begitu. Bertentangan, ala khilafi, bertentangan masyaratul wakif, apa yang disyaratkan oleh orang yang berwakaf. Misalnya yang berwakaf sebelum mati membuat syarat. Jadi ini tanah nanti dikembangkan ya, yang mengembangkan, yang ngurusin, yang jaga, yang ini, yang ono, nanti setiap bulan dapat sekian. Diambil lebih dari itu, ya nggak boleh. Karena ditentuin dapat upah sekian, begitu. Nggak boleh ngambil lebih. Kalau ngambil lebih, namanya menyalahi syarat orang yang berwakaf. Contoh yang lain, misalnya nih saya berwakaf kontrakan. Saya bilang nanti hasilnya buat anak-anak atau umat Islam yang hadir di pengajian, maka yang berhak dapat tanah atau dapat hasil dari wakaf tersebut yang hadir di pengajian. Kalau enggak ya nggak bisa. Karena saya syaratin. Emang repot juga tuh disyaratin. Jadi bikin susah jadinya. Yang susah tuh yang bawahan, yang nanti menjalankan. Maka yang enak sih syaratnya yang cakep-cakep aja. Jadi ini tanah wakaf dibikin kontrakan, hasilnya buat ya disedekahkan. Nah, siapa kita? Siapa yang menerima? Ya, pelacur juga boleh menerima. Dia nggak bilangin, yang penting sedekahin. Siapa aja boleh. Itu gampang itu. Yang repot begitu. Misalnya ini hasil tanah wakaf buat orang yang belajar Al-Quran doang. Udah Al-Quran doang, belajarin hadis nggak bisa. Ya boleh, cuman nggak dapat. Iya, nggak dapat apa namanya? Nggak dapat bagian dari wakaf tersebut. Karena menyalahi orang yang berwakaf. Jadi itu di dalam agama orang yang berwakaf dihormatin banget. Mungkin tujuannya supaya disemangat. Digirang kemauan kita, kemauan yang berwakaf diturutin. Itu dia. Nah, melanggar syarat orang yang berwakaf adalah dosa. Ya. Fa inna dzalika min jumlati akli malin nasi bil batil. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk memakan harta orang secara batil. Jadi makan harta wakaf, menyalahi syarat orang yang berwakaf, termasuk makan harta yang haram itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya nih. Dalilnya al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang Islam mengikuti syarat mereka. Jadi orang-orang Islam ini membuat peraturan, membuat syarat. Kata Nabi harus diikutin tuh. Ini hadisnya nih, al-muslimuna inda syurutihim. Artinya sesama orang Islam harus mengikuti syarat-syarat yang mereka buat. Jangan melanggar begitu. Ini mungkin untuk keharmonisan, untuk menghormati orang yang bikin syarat. Jadi kita enggak khianat begitu. Itu agama Islam. Maka tadi melanggar syarat orang yang berwakaf dosa besar. Ya, padahal sih secara agama nggak dosa kayak tadi. Anggap ini hasil wakaf buat orang yang membaca Al-Quran. Tapi ada murid yang nggak baca Al-Quran, dia baca kitab hadis doang begitu. Nggak dapat itu. Padahal kan kalau kita kasih dia kan wajar-wajar aja kan. Tapi demi syarat orang yang berwakaf ya jangan dikasih.
Sama pengurus jangan dikasih, karena emang pengurus itu menerima semacam wasiat, semacam syarat bahwa orang yang berwakaf itu mensyaratkan bahwa hasil dari wakaf ini buat anak-anak yang belajar Al-Quran. Belajar yang lain ya nggak dapat, padahal kan nggak dosa belajar yang lain. Begitu tuh, jadi gara-gara disyaratin jadi sempit, kesianan. Tapi Nabi menghormatin, tujuannya biar orang yang berwakaf seneng, karena lagunya diturutin, kemauannya diturutin, begitu. Tuh, maka diambil nih dalilnya al-muslimuna inda syurutihim. Ya, orang-orang muslim sesuai syarat-syarat mereka. Artinya syarat mereka diturutin dan dipatuhi. Ya, perjanjian-perjanjian antara orang Islam, silakan buat perjanjian macam-macam. Yang penting kan nggak berlawanan dengan agama. Ntar tuh ada perjanjian, ikutin tuh perjanjian. Jangan tidak menurutin perjanjian. Zakara dzalika Syekhul Islam fil Fath. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fath, itu Fathul Bari kalau nggak salah. Selanjutnya, dosa perut. Tadi yang udah dibahas, makan harta anak yatim. Yang kedua, makan harta wakaf tapi melanggar syarat orang yang berwakaf. Yang ketiga ini yang kita terangkan malam hari ini, wal ma'khuz, artinya sesuatu yang diambil wal ma'khuzu biwajhil haya. Sesuatu yang diambil dengan sebab pemberinya merasa malu, maka dibagi juga. Contohnya begini, ada orang minta-minta ke rumah saya. Biasanya saya nggak kasih, karena ada tamu. Saya ogah malu. Jadi memberinya karena malu, begitu. Saya kasih dah karena malu. Itu yang menerima haram tuh. Karena saya nggak senang, hampir begitu. Hah? Bukan yang ngasih, yang nerima yang dosa. Paling yang ngasih yang nggak dapat pahala kali. Gara-gara dia ngeluarin terpaksa begitu. Paling nggak dapat pahala. Tapi yang dosa tuh yang minta, emang ditahu nih Pak Haji nih kalau nggak ada tamu susah. Wah ada tamu nih gue datang, bantuan minta, dibagi 10.000. Haram tuh, sama aja maling itu, maksa itu. Ya. Begitu saudara-saudara agama. Ya. Jadi nggak boleh maksa orang, itu kan memaksa itu. Dipaksa dengan malunya. Itu dia dikatakan wal ma'khuzu biwajhil haya. Termasuk makan barang yang haram yang kita ambil dengan sebab pemberinya memberi karena malu. Famata akhadha syai'an, maka kapan saja dia mengambil sesuatu aliman dan dia tahu, yang ngambil nih tahu ini bi anna ba'itsal mu'ti, bahwasanya pendorong pemberi itu, pendorong terhadap yang memberi itu apaan pendorongnya? Al-haya'u, pendorongnya bukan karena Allah, didorong karena malu. Karena tinggal enak sama tamu, sama orang lain, gue bagi juga dah. Gue sih kesel sebetulnya. Ya, bahaya itu. Bi annal ba'isal mu'ti, bahwasanya pendorong dari si pemberi al-haya'u, yaitu rasa malu yang mendorongnya minhu, daripadanya, ya. Au minal hadirin tuh. Jadi ada juga nih dia malu sama yang minta. Yang minta Pak Ustadz datang, assalamualaikum, begitu. Minta sumbangan hari ini, penting banget nih sumbangan, begitu. Barang sekian dah, nggak ada sekian kayak begitu. Yang dikasih dah Pak Ustadz, di malu, haram tuh saya. Pak Ustadznya yang haram, dosa. Barangan aja, lu meres orang itu, bukan susu lu peres, orang diperes. Dengan cara dia punya wibawa nih Pak Ustadz, maka minta sumbangan, begitu. Nggak enak dah, gue nggak enak Pak Ustadz dah, gue kasih dah. Buat maulid,
Ada juga. Kacau nih. Kacau begitu. Ya. Jadi biarlah orang memberi dengan jangan paksa-paksa ya, biarin dengan sukarela. Terangin boleh begitu. Bahwa kita akan mengadakan maulid ya. Nanti kalau Pak Haji berkenan ya tolonglah kirimin begitu. Itu mungkin bisa kali dah ya. Jadi jangan minta di situ langsung, cuman bilangin doang, tinggal dah. Entar kalau dia mau nyumbang ya kasih sono panitia. Gitu. Bangunan masjid. Wah, itu lain tuh. Ini kan tadi ceritanya buat pribadi nih. Buat pribadi nih, ya. Juga tadi nggak pas juga tuh nyontoin buat acara maulid itu. Ini contoh yang bagus adalah buat pribadi. Saya minta, ya, karena yang minta saya buat pribadi ya orang kasih udah pemberiannya karena mal. Nah kalau sekarang dia minta sumbangan buat masjid, nampaknya itu enggak apa-apa itu. Ya, yang minta karena dia nggak makan, dia buat masjid. Ya. Makanya yang diminta jangan merasa malu. Ada gara-gara malu dikasih. Ya, hendaknya dia memberinya dengan sukar. Ya, dia terima kasih, dikasih kesempatan untuk membangun masjid. Ya, berapa kek? Ya, kudunya begitu kita bersifat. Jadi bukan buat yang minta, tapi buat kepentingan agama. Itu nampaknya enggak apa-apa itu. Ini yang repotnya buat pribadi nih. Buat pribadi. Jadi baik malu itu orang yang memberi ya lantaran malunya ame yang minta, atau malunya kepada orang yang hadir tadi. Lagi ada tamu, gua minta nih, kan begitu. Au minal hadirin. Walaulahu lama a'tahu. Walaulahu, kalau tanpa dia nggak bakalan dibagi dah. Ya. Karena dia yang minta dibagi dah, takut mal nggak bisa begitu. Fahuwa haramun, maka pemberian itu hukumnya haram. Wa yalzamuhu radduhu, wajib dipulangin. Aduh, pulangin kudunya. Kita minta itu, yang kita minta itu orangnya memberi karena malu sama yang minta itu. Wajib dikembalikan. Karena bukan halal itu. Nah, ini sudah tentu dia minta buat kepentingan pribadi. Naqala dzalika Romli. Ini masalah dinukil oleh Imam Romli fin Nihayah. Di dalam kitab Nihayah beliau juga menukil anil Ihya dari kitab Ihya. Selesai dah. Selesai tentang dosa perut ya. Dosa perut ini. Ini kalau saya ulangin nih, coba nih, kalau diulangin matennya aja. Matennya aja nih, yang atasnya aja nih, faslun. Ya, wa min ma'asil batni, dan di antara dosa-dosa perut aklur riba, makan riba. Wal maksu, pungutan liar. Wal ghasbu, merampas. Wasyariqatu, mencuri. Wa kullu ma'khuzin, dan setiap pengambilan bimuamalatin, dengan cara muamalat, tapi muamalat tersebut, cara tersebut harrama hasyara, diharamkannya oleh agama. Artinya pemberian barang yang kita ambil dengan cara yang dilarang, yaitu hukumnya haram. Kemudian termasuk dosa perut, wasyurbul khamr, minum minuman keras. Wa haddus syarib, hukuman orang yang minum arba'una jaldatan, 40 cambuk, lil hurri, bagi orang yang merdeka, wa nispuha, dan separuhnya jadi 20, lil raqiq, bagi budak. Walil imam az-ziyadatu, dan bagi pemimpin boleh nambahin hukuman. Ya, tadi kan hukuman pemabok 40 bagi orang yang merdeka. Tapi si pemimpin membuat peraturan, karena ini merajalela, ini minum-minuman keras, 40 kekurangan, tambahin lagi 20, jadi 6, boleh begitu. Itu yang disebut walil imami az-ziyadatu ta'ziran,
Dan bagi pemimpin boleh nambahin. Nah, nambahnya itu namanya takzir, bukan had, bukan hudud, bukan hukuman yang dari Allah itu, dari agama. Wa minha, dan diantara dosa perut, aklu kulli muskirin, memakan segala yang memabukkan. Tadi kan meminum, sekarang memakan, beda. Kalau minum ya cairan, ya, minuman keras istilahnya cekek botol itu haram. Kalau memakan seperti ganja, makan ganja walaupun dengan cara dibakar alias dihisap, ya, itu juga merusak katanya, hukumnya haram itu. Aklu kulli muskirin, memakan setiap yang memabukkan. Atau kan paramek ataupun obat flu misalnya ada aturannya sehari 3 kali, ya, dimakan sekaligus caplok 10 butir. Ditahu emang nih kalau makan 10 pokoknya teler dah, gila gue udah biarin katanya, ya, dia mau mabok, haram itu. Ya. Kemudian termasuk dosa perut, ya sebelahnya itu wa kulli najisin, memakan setiap yang najis, ya seperti daging babi dan seterusnya. Wa mustaqdarin, memakan sesuatu yang menjijikan, ingus dimakan, haram, menjijikan. Kemudian wa aklu malil yatim, nah ini yang tadi, termasuk dosa perut, memakan harta anak yatim. Awil auqab, memakan harta wakaf, ala khilafi ma syaratul waqif, yaitu memakan harta wakaf karena berlawanan dengan syarat orang yang berwakaf. Kemudian termasuk dosa perut wal ma'khuzu biwajhil haya, sesuatu yang diambil dengan sebab memberinya karena malu, begitu. Selesai itu dah dosa perut.